kencangnya lebih. Sudah vaksin semua Ya, ya? sudah vaksin Sudah ketiga, booster Pak. ya? Sudah booster. Silakan Pak Abdullah. Sebelum kita ke materi itu tadi yang perlu kita diskusikan ini Iya. ya, Bang Doni Irawan ya. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SMSI, kepada Bang Doni atas penghargaan yang diberikan kepada kami Polresta Bandar Lampung terkait penanganan restoratif justice yang sudah kami lakukan di Polsek TBU. Berawal dari kasus pencurian satu batang besi yang dilakukan oleh saat itu kita katakanlah si A, ya. Nah, ini dilakukan penangkapan. Kita lihat, ya, memang dia melakukan pidana, perbuatannya melawan hukum. Tetap ada pidananya. Ada, tetap. Nah, kemudian kita lakukan interogasi, pemeriksaan, apa alasan dia, motivasi dia melakukan kejahatan tersebut. Dia sampaikan, anak saya 4 orang menunggu di rumah dari pagi sampai dengan saat ini, pada saat itu malam, belum makan apapun di rumah. Nah, dengan keterangan seperti itu, tentunya kita tidak langsung percaya. Nah, anggota Polsek langsung mengecek, mendatangi tempat tinggalnya sesuai alamat. Setelah didatangi, ternyata informasi itu betul. Di dalam rumah, ya saya nilai sangat-sangat tidak layak lah seperti itu. Dihuni oleh 5 orang, kemudian tempelan di sana sini temboknya. Artinya informasi yang dia sampaikan itu adalah benar. Nah, informasi ini ditampung kemudian disampaikan kepada saya. Setelah mengetahui, timbul 2 hal terkait penegakan hukum dan sisi kemanusiaan. Mana yang kita pilih? Gitu. Nah, kita punya aturan, punya dasar. Kita punya Perpol 8 2021 tentang restoratif justice. Artinya penyelesaian di luar hukum. Bentuk yang kami ambil kasus seperti ini, ya, kita lebih utamakan sisi kemanusiaannya. Kita lihat, kalau dia dilakukan proses hukum, berapa sih kerugian dari satu batang besi? Ya. Dan dia juga melakukan terpaksa karena ada anak yang harus dia hidupi. Nah, di sini timbul sisi kemanusiaan. Kemudian saya perintahkan datangin anak-anaknya, itu bapaknya masih kita tahan. Datangin anak-anaknya, beri bantuan sembako. Kita beri sembako secukupnya, ya tampak luar biasa dari raut wajah itu yang mereka mengucapkan terima kasih kepada polisi dan lain sebagainya. Artinya tampak sekali kesenangan mereka. Gitu. Nah, setelah itu kami panggil pihak perusahaan. Ya, kami panggil pihak perusahaan. Tentunya restoratif justice ini ada prosedurnya tersendiri, tidak ujuk-ujuk. Ya, polisi langsung menyelesaikan, tidak. Kita panggil yang menjadi korban. Kita panggil perangkat-perangkat kelurahan yang ada. Duduk satu meja. Kita sampaikan, ini barangmu yang dicuri oleh si A. Harganya sekian kalau diuangkan. Dia melakukan ini dengan alasan untuk menghidupi anaknya yang ada di rumah. 1 hari tidak makan. Karena memang pekerjaan orang ini adalah pemulung. Mengambil-ngambil ya barang-barang yang sudah tidak digunakan, barang bekas. Memang 1 hari itu dia memang tidak dapat sama sekali. Gitu. Setelah kita sampaikan seperti itu, kondisinya, alasan dia melakukan, dan kita sudah lihat di kediamannya, sudah memberikan bantuan juga, tergugahlah hati korban ini, dalam hal ini perusahaan, katakanlah perusahaan B, seperti itu. Tergugah hatinya, dan dia juga menyatakan, kami tidak akan mempermasalahkan dan tidak akan menuntut bapak ini.
malah sebaliknya dia iba dan mempekerjakan, menawarkan pekerjaan kepada si A tadi, pelaku tadi. Malah terbalik Ya, malah terbalik karena kita sampaikan seperti itu alasannya. Dia malah mempekerjakan, perusahaan itu mempekerjakan si A tadi, pelaku tadi, untuk menggarap lahannya, diberikan lahan dia, itu silakan dipekerjakan. Hasilnya dia ambil sendiri dan dia nikmati sendiri. Ini dari bentuk perusahaan. Di samping itu juga perusahaan memberikan bantuan juga dalam bentuk sembako. Nah, setelah ini selesai, kita tuangkan dalam suatu berita acara penyelesaian, diketahui oleh lurah, perangkat desa, perangkat kelurahan lainnya, kemudian kita kembalikan. Nah, kami mengingatkan juga kepada perusahaan, karena memang tempat tinggalnya ini di sekitaran perusahaan. Menjadi tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab, ada program CSR. Betul. Harusnya dia tidak tutup mata. Harusnya tidak terjadi seperti itu ya. Nah, ini juga kami menyampaikan kepada perangkat yang ada di kelurahan. Kenapa masih ada masyarakat di tengah-tengah kita yang mengalami hal seperti ini? Artinya dalam satu hari itu belum tentu dia makan. Kondisinya pun seperti ini. Ini kami gugah perangkat kelurahan supaya ada perhatiannya kepada orang tersebut. Akhirnya setelah ini muncul di media, banyaklah orang perorangan, kemudian dinas memberikan bantuan sosial kepada orang tersebut. Nah, tentunya ini kemanfaatan kita lihat, tujuan hukum kan salah satunya kemanfaatan hukum itu sendiri. Ini bermanfaat dengan restoratif justice, setidaknya bermanfaat kepada orang tersebut. Walaupun awalnya dia melakukan suatu kejahatan, tetapi dimaafkan dan tidak mengulangi lagi. Manfaatnya apa? Dia mendapat satu pekerjaan, kemudian keluarganya atau anak-anaknya tidak akan kelaparan lagi, dan dia juga pasti akan timbul rasa malu apabila melakukan kejahatan itu sendiri. Dan ini kan mungkin juga menjadi momentum ya kepada perusahaan di sekitar masyarakat-masyarakat yang notabene-nya masyarakatnya tanda petik kurang mampu dan sebagainya. Artinya perusahaan mempunyai kewajiban juga secara moral melihat, membantu, ya kan, sehingga masyarakat tidak lihat seperti yang orang sampai kelaparan di seputar perusahaan yang mereka berdiri di seputar itu. Jadi artinya kalau saya lihat bahwa apa yang dilaksanakan momentum restoratif justice yang disampaikan atau dilakukan oleh Pak Kapolres sendiri, artinya juga menyentuh kepada perusahaan-perusahaan supaya jangan ada kita dengar lagi perusahaan besar berdiri di tengah masyarakat, tetapi masyarakat sekitarnya masih yang kelaparan. Nah, ini tentunya teman-teman pemirsa SMSI dalam program SMSI Podcast ya, SMSI Menyapa, kita harapkan bersama bahwa jangan sampai ada masyarakat di sekitar usaha masih ada kita temukan masih masyarakat kelaparan. Betul. Ini juga untuk membangkitkan kepedulian dari perusahaan-perusahaan itu. Ini contoh yang baik ya, kita beri contoh yang baik lah. Nah, perusahaan-perusahaan lain jangan tutup mata terhadap lingkungannya. Ada program CSR-nya itu. Betul. Ya. Jadi apakah ini juga sudah disentuh dengan polsek-polsek yang ada di sekitar Bandar Lampung? Ada berapa polsek? Kita polsek ada 10. Ada 10 polsek. Dengan kecamatan kita 20 kalau tidak salah. Kecamatan kita 20. Artinya polsek juga mempunyai tugas memberikan kesadaran kepada masyarakat pemilik usaha untuk juga memberikan perhatian kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, apalagi sekarang dalam situasi pandemi. Betul. Tentunya banyak sekali yang terdampak dari COVID ini. Nah, disinilah butuh perhatian dari perusahaan-perusahaan, dari kita semua lah, ya, terhadap orang-orang di sekitar kita, warga masyarakat kita. Nah, itu Pak. Oke, dan yang kedua mungkin yang menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa Bandar Lampung ini kan menjadi etalase provinsi, di mana kejahatan berupa C3, curanmor, ya kan, curas, pencurian dan kekerasan masih muncul. Apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolres dalam rangka menekan
tingkat kejahatan di Bandar Lampung? Boleh ceritakan? Ya, makasih Bang Doni. Tentunya kalau diceritakan dari awal ini cukup panjang ya. Betul. Jadi saya ambil yang terpentingnya saja ya. Program-program yang kami sudah laksanakan untuk menekan gangguan Kamtibmas khususnya C3. Program pertama adalah polisi ada di mana-mana, di mana-mana ada polisi. Nah, ini sudah kita lakukan, Dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi, itu polisi ada terus di mana-mana. Penyebaran personil kami di kalau pagi itu di lokasi-lokasi yang padat lalu lintasnya, rawan macet, ya, kemudian rawan kecelakaan, situ kami sebar. Tentunya bukan polisi lalu lintas saja, karena kan orang akan berpikiran di jalan itu wewenangnya polisi lalu lintas. Tidak, ya. Anggota-anggota kami seluruhnya. Anggota Polri, jajaran Polresta Bandar Lampung termasuk polsek-polsek itu turun ke jalan semuanya di pagi hari. Yang biasanya melaksanakan kegiatan apel pagi jam 8 di masa pandemi ini kita rubah. Oh, dibalik dong. Kita rubah jam 9. Jam 9 pagi ya. Artinya dari mulai 06.30 sampai 8.30 dia ada di jalan. Ada di jalan, termasuk anggota-anggota kami yang menggunakan pakaian preman. Setidaknya dia mengamati, mengawasi teman-temannya melakukan pengaturan di jalan, pengamanan di jalan. Dia bisa melihat, memantau. Apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu atau membahayakan diri petugas atau temannya, dia langsung bisa mengambil satu tindakan untuk mengamankan temannya tersebut. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, malam hari ini terus berjalan. Kami sudah membentuk satu tim. Di samping ada tim gugus tugas, ya, gugus tugas. Kami juga ada tim-tim yang kami bentuk untuk dapat melakukan pencegahan dulu terhadap terjadinya kasus C3. Nanti pengungkapan ada sendiri, ya. Nah, sampai malam hari kita melakukan patroli. Personil kami setiap malamnya ada terus. Jumlahnya enggak saya sebutkan ya Bang, maaf ya. Nah, ada terus. Yang jelas kami harus membuat beda antara Polres yang ada di luar Polresta dengan Polresta. Tadi Abang sudah menyampaikan, Bandar Lampung adalah etalase dari Provinsi Lampung. Artinya orang melihat di Bandar Lampung, kalau Bandar Lampungnya baik, Bandar Lampung aman, nyaman, pasti orang beranggapan keseluruhan Provinsi Lampung baik, aman. Kan seperti itu. Nah, kita berusaha melakukan pembeda dengan program ini. Jadi mereka melihat, oh, polisi ada di mana-mana. Sampai malam hari juga, saya sudah perintahkan kepada seluruh Kapolsek jajaran saya, termasuk di Polres, tidak ada mobil patroli polisi yang parkir di kantor polisi, baik Polres maupun Polsek. Kalau mobil parkir di kantor polisi, orang pasti tahu itu kantornya, pasti mobilnya parkir di situ. Nah, tetapi kita rubah, mobilnya ini kita parkirkan di luar, di atas pukul 12.00, semuanya ada di jalan-jalan, di tempat-tempat yang rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Setidaknya pelaku-pelaku kejahatan pada saat melintas melihat ada polisi, dia mengurungkan niatnya. Nanti jalan lagi ke wilayah saya, ada lagi polisi. Nah, sebaliknya masyarakat yang butuh perlindungan dari kepolisian, dia akan merasa nyaman. Oh, ada polisi, alhamdulillah, jam segini masih ada polisi. Nah, ini yang kami coba lakukan dengan program-program ini. Tentunya harapan kita, masyarakat itu bisa merasakan kehadiran polisi. Makanya tadi judulnya polisi ada di mana-mana, di mana-mana ada polisi. Di samping itu juga kami juga memperbaiki fasilitas-fasilitas di kepolisian. Kita lihat di jalan-jalan itu, perempatan, pertigaan, dan tempat-tempat tertentu itu ada pos-pos polisi. Kami benahi, kami perbaiki sedemikian rupa tampilannya sehingga enak ditempati oleh petugas dan nyaman juga apabila masyarakat datang melaporkan sesuatu ke pos-pos ini. Jadi masyarakat ini tidak perlu datang ke Polres gitu loh. Tidak perlu dilihat ada polisi, kalau dia merasa ada gangguan dan lain sebagainya melaporkan.
setidaknya masyarakat itu menjadi tenang gitu loh dengan kehadiran pos-pos ini. Di samping itu juga ada pos-pos Babin yang ini kita sudah benahi juga. Silakan kalian anggota saya tinggal di sana, tempati itu pada saat kalian melaksanakan tugas. Jangan di kantor. Oh, di kantor sudah banyak polisi. Tapi kalian yang ada di situ setidaknya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Masyarakat yang terganggu hanya, masyarakat yang merasa cemas dan lain sebagainya, dia bisa langsung melapor di pos polisi itu. Nah, ini program yang jadi artinya dan masyarakat sekarang tidak perlu lagi khawatir dan takut untuk melapor. Ya. Artinya kalau kami melihat dari sisi media bahwa polisi sekarang sudah membuka diri jauh berbeda, kira-kira seperti itu. Dan apakah masih ada alergi dan untuk menerima masukan dan kritikan di saat-saat seperti ini? Oh, tidak. Sudah tidak ya? Kami malah mencari informasi, aspirasi dari masyarakat, Bang. Terbalik sekarang. Sudah terbalik, kita mencari. Kalau dulu kan, mohon maaf, dengan citra polisi yang lalu, bukan berarti jelek. Kalau ada kritikan, mereka sedikit merasa terusik kan? Oh, tidak. Tapi sekarang kalau saya lihat pendekatan ke publik begitu besar, sehingga masyarakat juga sekarang dulu masyarakat itu yang mendatangi. Kalau sekarang saya lihat polisi yang mendatangi masyarakat. Ya. Kira-kira begitu. Karena kita memang pelayan masyarakat, Bang. Kembali sejatinya itu, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Nah, kalau kita pelayan masyarakat, kita posisi kita itu di bawah. Di bawah polisi ini kita melayani masyarakat gitu loh. Ya. Tapi kalau kita melindungi, itu posisi kita di atas. Kita harus kuat, harus hebat, mampu melindungi masyarakat. Nah, tapi kalau kita mengayomi, kita sama sejajar dengan masyarakat. Nah, aspirasi tadi di awal saya sampaikan, kita mencari. Karena memang perintah pimpinan kita, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya, turun ke tengah-tengah masyarakat, datangi masyarakat, dengarkan aspirasinya, tampung aspirasinya, dan yang terpenting, tindak lanjuti, eksekusi dalam bentuk kegiatan apapun untuk menjawab aspirasi-aspirasi yang disampaikan tersebut. Kita sudah melakukan loh, Bang. Nah, setelah disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kita sudah melakukan. Kita buat satu pelayanan presisi. Kenapa kita buat seperti itu? Ternyata aspirasi masyarakat itu, khususnya kelurahan-kelurahan yang jarang ada pelayanan-pelayanan kepolisian, mereka mengharapkan ada pelayanan kepolisian di tempat, lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang, pelayanan masyarakat bukan hanya soal pendekatan hukum, tetapi sekarang saya lihat di mana-mana sudah banyak berubah melakukan pendekatan kemanusiaan gitu ya. Ya, kita seperti itu. Nah, dengan aspirasi tadi, mereka ingin dilayani, kita punya pelayanan-pelayanan yang selama ini menetap di kantor statis. Nah, pelayanan ini kami bentuk kita anggap satu tim lah gitu. Di situ ada pelayanan SIM, tentunya SIM perpanjangan kan baru, kalau baru dia harus datang. Kemudian ada SKCK. Kalau kita sudah punya program Japno, artinya cukup di rumah saja. Ada sekarang itu ya? Ada melalui aplikasi, jadi kita tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup melalui aplikasi kita bisa melakukan pelayanan, selesai kita antarkan ke kediaman dan tidak dipungut biaya tambahan apapun. Tidak ada tambahan. Tidak ada, ya. Nah, di samping itu juga kita ada pelayanan sidik jari. Nah, sidik jari ini kan dibutuhkan oleh masyarakat, ya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada pelayanan laporan kehilangan. Di samping itu juga kita menyiapkan vaksinasi, karena memang kita harus terus melakukan percepatan vaksinasi. Walaupun kota Bandar Lampung ini saat ini hampir 98%, artinya tinggal 20% yang belum divaksin. Tapi kita terus melakukan percepatan dengan sistem jemput bola. Nggak bisa lagi kita statis. Kita harus dinamis, door to door, datang ke komunitas dan lain sebagainya. Vaksinasi kita lakukan. Kemudian pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan gratis. Karena masyarakat itu banyak yang ada yang batuk, bukan COVID ya, ada yang batuk, ada yang pilek, gangguan kulit dan lain sebagainya. Mereka jauh dari puskesmas. Nah, pada kesempatan itu kita siapkan
medis. Datang. Kita Oh. punya tenaga medis, kita punya kesehatan, tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat. Itu kita cek semuanya. Nah, selain itu, kita juga menyiapkan satu wadah komunikasi. Kita kumpulkan masyarakat di sana, kemudian kita beri edukasi tentang bahaya narkoba, tentang paham radikal, tentang seluruh kegiatan-kegiatan yang tentunya ini yang berdampak kepada masyarakat, termasuk bagaimana menjaga putra-putri masyarakat itu, jangan sampai nanti menjadi korban ya kejahatan terhadap anak. Ini yang selalu kami ingatkan kepada masyarakat dalam setiap kesempatan, sehingga masyarakat mengetahui seperti itu. Nah, pelayanan ini sudah berjalan hampir 1 bulan, Bang. 1 bulan. Tentunya apresiasi dari masyarakat, mereka menyampaikan, Pak Kapolres, terima kasih banget, suara kami sudah didengar dan sudah melaksanakan di tempat kami. Kami juga meminta kepada para babin, ya, di lokasi-lokasi tersebut, datakan mana masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, Bang, yang terdampak terhadap COVID ini, pandemi ini. Ya. Sudah ada datanya, setiap kami melakukan kegiatan di sana, tentunya kami memberikan tali asi. Tali asi belum bentuk sembako kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini kegiatan ini terus kita laksanakan. Ini, Bang. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Ya. Baik, Bang Ino. Jadi karena waktu yang juga membatasi dalam bincang kita. Ada lagi, Bang, satu, Bang. Ada, masih ada. Jiwaku Penolong. Bang. Jiwaku Penolong. Coba sedikit. Ini program dari Pak Kapolda. Oke. Pak Kapolda Lampung. Gimana tuh polisi Ya. cerita? Memang sejatinya polisi itu jiwanya memang penolong, sebagai penolong masyarakat, gitu. Nah, jiwaku penolong, polisi hadir dalam setiap kegiatan apapun, dalam suka maupun duka masyarakat. Ya, suka masyarakat berpesta, polisi ada. Dukanya dulu ini jiwaku penolong. Pada saat masyarakat kesusahan, ada bencana alam, ada yang kelaparan, ada orang yang mau divaksin tidak bisa berjalan dengan keterbatasan, kita gendong, kita bawa, kita siapkan kursi roda, ya, kita berikan bantuan. Nah, ini program Pak Kapolda, kita gebiarkan, kita tindak lanjuti di lapangan. Alhamdulillah semua anggota-anggota kita itu setiap ada kegiatan masyarakat, kedukaan masyarakat, masyarakat mengalami kesusahan, kita berikan pertolongan. Tentunya pertolongan bukan hanya dalam bentuk materi dan barang, tetapi sifat, sikap, ramah, santun ini juga menjadi penolong kepada masyarakat. Ini, Bang. Luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali nih, Bang. Saya ingin bukan mengungkap ya. Kalau kita di dunia media kita sudah memantau, Bang. Ya. Tapi kita ingin mendengar langsung gitu. cerita dari Pak Kapolres, Pak Ino yang sudah sebagai pelaku ya, kalau kita bilang sebagai pelaku. Kalau saya sendiri sudah memonitor tiap hari, kita punya media online yang punya grup besar di Lampung. Jadi kegiatan Pak Kapolres itu seperti apa, masyarakat itu merasakan manfaatnya seperti apa, kita sudah merasakan. Tetapi saya ini pengen mendengar banyak dari Pak Kapolres sendiri. Tetapi karena waktu yang membatasi, Bang, izin saya mengundang kembali Pak Kapolres dalam acara SMS menyapa dalam program podcast kita di lain kesempatan. Baik. Mudah-mudahan punya waktunya, Bang. Sehingga kita bicara dengan tema-tema lainnya. Baik. Mungkin seperti itu. Ya. Demikian Pak Kapolres, Bang Ino yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya ini, sahabat polisi yang saat ini sangat dekat dengan masyarakat. Salam presisi. Salam presisi. Selamat sore, Tabipun. Ya pun ya. Sukses selalu, Bang. Amin. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih.